Mahfud MD sentil KPK, beranikah panggil Bobi Nasution dalam kasus korupsi proyek jalan? Hampir semua orang berteriak meminta KPK untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Karena orang yang sangat dipercaya, anak buahnya dia di Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara itu sudah dijadikan tersangka, Mahfud. Ini orang yang sangat dipercaya ketika Bobi jadi wali kota, lalu ketika Bobi jadi gubernur dipilih. Hari keempat dilantik jadi gubernur, dia langsung ditetapkan sebagai kepala dinas dan sekarang jadi tersangka. Tapi juga KPK tidak memanggil Bobi. Apa komentar Pak Mahfud terhadap penanganan kasus ini oleh KPK? Mestinya dipanggil ya. Mestinya dipanggil. Untuk membuat perkara menjadi terang. Kenapa mesti dipanggil? Pertama, dia terjadi di provinsi di mana Bobi Nasution menjadi gubernurnya. Sekurang-kurangnya dia menjadi penanggung jawab atas pelaksanaan seluruh pembangunan di daerah dan harus tahu jalannya pelaksanaan semua jenis proyek itu, harus tahulah. Sehingga apalagi konon ini yang kepala dinas itu ya kepala dinas, berarti eselon langsung di bawah dia langsung, kan. Orang ini langsung komunikasi dengan gubernur. Apalagi konon ini yang sekarang ketangkap itu mantan wali kota mantan sekda PLT sekda Bobi jadi wali kota, iya kan. Artinya orang dekatnya, sangat dekat. Berarti pasti banyak tahu, tidak harus dicurigai ikut korupsi, tapi cara membuktikan itu bisa melalui berbagai indikasi kan ya. Kedekatan, hubungan, kemudian pengaruh relasi kekuasaan, tugas-tugas yang diberikan. Seharusnya dipanggil. Prof, Anda mau bilang bahwa kalau di kasusnya di Sumut, tersangka Topan ini, orang dekat ini adalah sebuah hal yang lumrah jika pada dulu menjadi sekda ataupun jadi di kota, ini sekarang dekat juga akhirnya bisa menjadi pejabat di gubernur. Betul, ya itu yang juga harus kita perbaiki. Bagian dari politisasi juga, Pak? Iya, karena mengapa kok seorang yang di level kota tiba-tiba bisa jadi pejabat top di level provinsi? Ya itu kan karena kedekatan relasi kepala daerah terpilih di tingkat provinsi dengan anak buahnya yang dulu di kota. Nah padahal kan ada birokrasi di tingkat provinsi yang sudah merintis karir dan juga berpengalaman. Itu tidak dianggap. Maka juga harus diperbaiki cara mutasi rekrutmen orang-orang di dalam sistem pemerintahan daerah kita ke depan. Dengan orang kepercayaannya yang sudah dipanggil oleh KPK, sudah menjadi tersangka oleh KPK ini, berarti menurut Anda Bobi pun harus diusut juga oleh KPK, begitu, Mas Eno? Harus, ya. Kenapa? Karena yang pertama, Bobi gubernur, secara jabatan tentu harus dimintai keterangan. Di tanggal 24 April 2025, Bobi itu off-road bareng-bareng dengan mereka para tersangka ini. Coba bayangkan ya, tersangka diajak untuk meninjau calon proyek jalan oleh Kepala Dinas PUPR, di situ ada gubernur dan jajarannya. Apakah ini bukan bentuk favoritisme? Apakah ini bukan bentuk satu kong kali kong, satu upaya permufakatan jahat? Jadi sebenarnya tidak ada itu sistem kompetisi di dalam pengadaan barang dan jasanya, karena sejak awal sudah dikondisikan, bahkan calon pengembangnya, calon kontraktornya, calon pemborongnya itu sudah dibawa untuk melihat ini besok proyek yang akan dijual, akan dilelang, kalian ikutlah untuk ikut bidding melalui e-katalog. Sehingga sekali lagi ya, Bobi ini sangat erat kaitannya. Kita belum bicara soal apakah terlibat atau tidak ya secara hukum, apakah ikut menjadi pelaku atau tidak, tetapi dari sisi keterkaitan sangat erat. Dan sekali lagi, Topan ini adalah orang yang dibawa dari Pemkot Medan naik ke PUPR Sumatera Utara, baru menjabat selama 4 bulan tiba-tiba sudah jualan proyek ratusan miliar. Apa tidak perlu gubernurnya diperiksa? Ya wajib gitu Mas Farid. Tapi memang aneh, KPK tidak sampai sekarang ya, sampai kita ketemu ini, KPK menyatakan belum ada urgensinya ya. Meskipun ya mungkin saja nanti dipanggil, tapi sekarang belum ada urgensinya. Menurut saya justru urgensinya harus mulai dari Bobi. Harusnya kan itu nyangkut anggaran, menurut saya ya. Nah, maka menjadi aneh, kenapa ketika menyangkut Bobi kok tidak dipanggil? Dan ini menjadi catatan yang kedua, Bobi itu kan juga disebut di pengadilan di Maluku Utara. Persis.
sama Kasuba. Yang kasus dulu Pak ya, dugaan korupsi di Maluku Utara. Itu pun juga nggak disentuh oleh KPK. Tidak disentuh gitu. Sehingga opini publik itu terus masih berkembang bahwa KPK ini masih takut kepada satu kekuatan yang dulu menempatkan dirinya di situ. Ini opini publik ya. Dan itu bukan fitnah, kan semua orang sekarang banyak yang bicara gitu. Ini yang KPK sekarang ini nggak berani bergerak karena semua di-remote oleh satu kekuatan, ya, oleh institusi tertentu dan oleh mantan pejabat penting tertentu. Di-remote itu, sehingga ini boleh, ini tidak. Itu sudah menjadi perbincangan publik, dan itu tidak apa-apa publik berpendapat begitu, karena memang ada indikasi-indikasi ke situ. Misalnya karena ini dulu dipilih oleh presiden sebelumnya ini Pak Jokowi, sehingga orang mengatakan bahwa ini dalam kuasa Pak Jokowi kira-kira gitu. Sehingga hal-hal yang menyangkut dengan orang dekat Pak Jokowi lalu tidak diperiksa. Bobi gimana Bang? Keterlibatannya katanya teman dekatnya Bobi Bang ya Bang? Bang. Benar ya Bobi benar ya Bang? Dekat banget sama setorannya berapa ke Bobi Bang? Sementara itu, soal peluang memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, Ketua KPK Setio Budianto tak mau buru-buru. Setio mengatakan jika memang tak ada relevansinya, maka penyidik tidak akan mencari-cari alasan. Apalagi penyidik kini masih fokus kepada para tersangka yang sudah ditahan. Sampai sekarang belum, tentu nanti berdasarkan dari hasil pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi yang lain. Kalau memang ada, ya tidak menutup kemungkinan akan dipanggil dan dimintain keterangan. Tapi kalau memang tidak ada, karena memang tidak ada relevansi, ya penyidik juga tidak akan mencari-cari. Gitu. Dalam kegiatan tangan ini, KPK selain mengamankan sejumlah 6 pihak, juga mengamankan sejumlah uang tunai 231 juta. Jadi 231 juta ini merupakan bagian dari 2 miliar yang telah saya sampaikan di awal. Ya, kita memonitor bahwa ada penarikan uang sebesar 2 miliar yang dilakukan oleh saudara Hir dan saudara RAY, kemudian dibagi-bagi dan disalurkan ke beberapa tempat. Nah, dan tersisanya adalah sekitar 231 juta yang kita temukan di rumahnya saudara Hir. Menyikapi OTT KPK terhadap Kadis PUPR Sumatera Utara, Senin pagi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap dipanggil dan dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bobi juga membantah ikut menikmati dan menerima aliran dana dugaan korupsi pembangunan jalan yang menggunakan dana APBN Sumatera Utara. Bobi mempersilahkan masyarakat melihat jalannya proses hukum terhadap keterlibatan dirinya. Bobi menyatakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak akan memberikan bantuan hukum. Bobi mengaku telah menonaktifkan Topan Obaja Putra Ginting sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Yang pasti, ini ketiga Pak ya? Ini OPD kami yang ketiga yang jadi tersangka dalam tindakan korupsi. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh KPK, 200M, 8%-nya diduga buat Kepala Dinas PUPR. Sisanya yang masih belum tahu nih katanya 12%, belum tahu kemana. Bagaimana kita menelusuri aliran dana seperti itu? Ya, sebenarnya kan begini ya. Kalau OTT itu pasti sudah ada penyadapan. Nah, di penyadapan ini kita minta betul-betul kepada KPK itu untuk jujur deh. Kita bisa melihat kok. Sebenarnya udah tahu itu di dalam penyadapan itu pasti sudah kelihatan. Terlepas ya terlibat apa tidak dan itu harus memang diperiksa. Itu sudah lihat sebetulnya. Sudah kelihatan. Itu kan penyadapan itu kan percakapan sekian lama orang-orang tertentu dan sebagainya. Dulu kita mengenal ada yang namanya menggunakan istilah-istilah apa simbol-simbol dan sebagainya. Ya. Jadi ini sangat kental sekali ya. Dan kemudian bahwa ini kan apa ya kayak ijon gitu ya Mas. Ininya belum tapi sudah ditawarkan dan sebagainya dan kemudian nanti ada sekitar 8 miliar untuk kepala dinas. Tidak mungkin kan 8 miliar itu tanpa diketahui oleh gubernurnya. Jadi begini juga Prof John ya. Masa kepala daerah tidak tahu anggaran-anggaran yang menjadi pertanggungjawaban dia sebagai kepala daerah
itu kepada siapa dan bagaimana itu kan tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Jadi sekarang ini kita itu kadang-kadang justru diedukasinya secara salah bahwa seolah-olah tidak dan sebagainya. Biar aja lah mereka mengatakan menafikan bahwa menghindar dan sebagainya, tetapi kita harus jalan dengan logika yang memang betul-betul logika yang sehat bahwa kepala daerah itu pasti tahu. Bahkan di beberapa tempat tuh kepala daerah, wakil kepala daerah itu langsung di bawahnya pasti kedekatannya dengan PUPR. Kenapa? Karena memang kebanyakan anggaran terbesar di sana. Nah, pasti, apalagi ini ada nepotisme ya, Prof. John ya tadi. Nepotisme itu tidak harus dengan anak dan saudara dan sebagainya. Orangnya di bawah itu nepotisme. Nah, nepotisme itu tidak akan lepas dari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ini yang terjadi kan seperti ini. Jadi memang penempatan itu rentan sekali. Tadi dikatakan bahwa kalau saya mengatakan itu bukan lumrah, itu adalah sangat rentan terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, ini harusnya Kemendagri, Otda ini harus betul-betul melihat apa sih yang menjadi sumber-sumber akan terjadinya korupsi, yaitu antara lain penempatan, kemudian di ujungnya adalah pemilihan kepala daerah dan sebagainya. Ini kita harus dari sana. Saya kira banyak sekali Prof. John yang seperti ini. Ya, namanya juga rencana. Udah kayak pacaran sejak SD, ujung-ujungnya batal nikah. Gara-gara beda selera catering. Yang satu maunya zupa sup. Yang satu lagi maunya sup zupa. Sama aja dong ya. Balik. Balik soal penyadapan dan pemberantasan korupsi, rakyat sih pengennya sederhana aja. Kalau mau pagi sore ya beli sendiri. Sederhana, ya. Garing ya lawakannya. Jadi lapar ya. Jadi percuma punya alat sadap canggih, tapi lebih cepat cari cat mesum. Dan kalau sudah diduga korupsi, yang diungkap modusnya bukan mengungkap isi galerinya. Situ cari koruptor, apalagi cari aktor. Buka galeri isinya selfie kayak foto pose gaya poster David Beckham tuh. Iya. Sadapannya ngeri tapi koruptornya masih dicari. Teknologinya canggih tapi penjahatnya masih chill ngopi di luar negeri. Ingat, penyadapan itu bukan buat ngintip dosa kecil para pejabat, tapi buat tangkep yang nguras duit rakyat. Dan kalau memang serius berantas korupsi, jangan cuma sibuk cek emoji dan stiker, tapi lupa cek aliran komisi dan jejak transfer. Birokrasi kita tidak netral, ASN kita kan terpolitisasi di dalam hajatan pilkada itu oleh para politisi. Nah, relasi antara politisi dan birokrasi ini dan pilkada berbiaya mahal itu setelah pemenangan, setelah mereka memerintah menjadi kepala daerah di mana-mana ini ya kasusnya, kemudian menjerat korupsi. Yang korupsi itu adalah birokrasinya dan politisinya. Saya punya data terakhir korupsi yang menimpa kepala daerah kita yang menyeret juga birokrasi 408 kasus. 408 kasus? Iya, banyak. Tahun berapa itu? Dari tahun 2005 ketika kita menggelar pilkada serentak pertama di Kutai Kartanegara sampai dengan yang terakhir pilkada serentak nasional. Jadi memang ini persoalan yang harus kita carikan jalan keluarnya. Oke. Kalau dari Anda Prof, lihat 400 2005 sampai 2024. Ya. Hampir 20 tahun. Ya. Tinggi atau kecil sebenarnya? Wah, itu sebetulnya sudah termasuk yang tinggi sekali. Jadi kalau fenomena itu kita banding dengan negara-negara lain, ya, atau kasus-kasus pemerintahan di masa lalu, era-era sebelum kita masuk di era reformasi, ini yang paling tinggi dan sangat mengkhawatirkan karena itu sangat menghambat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah kita. Oke, Anda bilang tadi ASN politisasi. Maksudnya seperti apa itu? Ya, ASN politisasi itu begini. Untuk memenangi kontestasi dalam pilkada, ASN ini kan sangat seksi. Dia punya wewenang, dia punya program dan kegiatan, dan dia juga bisa menjadi alat untuk mempengaruhi pemilih. Karena pernah jadi camat misalnya gitu ya, dia punya para pengikut di wilayah-wilayah. Nah, dengan begitu dia sekerap kali dipakai oleh orang yang menjadi calon kepala daerah untuk bisa membantu pemenangan. Nah, terutama petahana.
ya petahana itu sangat memanfaatkan birokrasi. Nah, itu yang kita harus juga betulin, birokrasi yang netral dari politik. Oke. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD tidak yakin Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, bakal melibatkan Gubernur Sumatera Utara, Sumut Bobi Nasution dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan. Hal itu dikatakan Mahfud MD dalam siniar yang ditayangkan melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV, Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025 lalu. Diketahui, nama Bobi Nasution sempat dikaitkan dengan pengusutan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara ini. Hal ini menyusul penetapan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Obajaputra Ginting, sebagai tersangka oleh KPK. Topan Obajaputra Ginting disebut-sebut sebagai orang dekat menantu Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi itu. Saya tidak melihat Bobinya ya, tapi melihat KPK-nya. KPK ini sekarang, akhir-akhir ini kan kelihatan tidak lagi menarik ya sambutan publik, sorak-sorai publik itu untuk KPK sudah tidak seperti dulu. Malah sekarang sorak-sorak publik pindah ke Kejaksaan Agung, ungkap Mahfud. Menurut Mahfud, hal ini dikarenakan opini publik memandang KPK saat ini adalah KPK titipan, untuk menyortir perkara yang boleh dan tidak untuk diungkap. Nah, melihat itu maka mungkin ya, agak sulit membayangkan, tapi mudah-mudahan saya salah. Agak sulit membayangkan KPK itu akan melibatkan Bobi, akan memanggil, memeriksa apalagi menersangkakan, ungkap Mahfud. Tentu jawaban Bobi standar kan kalau, saya dipanggil siap hadir, ya tidak ada orang yang tidak, Presiden sekalipun akan selalu mengatakan kalau saya perlukan, saya datang, kan gitu. Mahfud mengatakan sampai saat ini dirinya belum bisa membayangkan KPK akan memanggil Bobi. Apalagi melibatkannya dalam kasus ini, ujarnya. Ini objektif saya. Mungkin banyak orang berpikir, wah, kalau begitu gak benar hukumnya. Terserah orang mengatakan apa, tapi ini pandangan saya dari sudut politis, tegas Mahfud. Momentum bagi KPK. Mahfud menilai, ini menjadi momentum bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan publik. KPK akhir-akhir ini sedang berusaha untuk memulihkan dirinya dari persepsi publik bahwa dia lembaga titipan, lembaga boneka dan sebagainya. Dan momentumnya sedang ada, karena secara politis bagaimanapun kita melihat Pak Jokowi tidak sekuat dulu lagi cengkeramannya. Sehingga ke yang lain gak nyengkeram, ke KPK juga cengkeramannya sudah lemah sehingga dia bisa masuk ke urusan Medan, urai Mahfud. Oleh karena itu, Mahfud menyarankan KPK untuk tidak ragu memanggil Bobi apabila diperlukan. Nah, kalau KPK memang begitu mestinya dia segera panggil Bobi Nasution. Dan menurut saya dalam sebulan terakhir ini KPK lumayan loh sudah mulai beranikan. Mantan gubernur sudah mulai dipanggil, ada penangkapan di sana di sini. Dan yang terakhir yang bagus itu menurut saya ya, Sekretaris Mahkamah Agung begitu bebas ditangkap lagi, ungkap Mahfud. Mahfud berharap agar KPK bisa bangkit menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Mudah-mudahan ini terus agar dia KPK, bangkit lagi gitu sebagai sebuah lembaga yang dulu pernah sangat legendaris lah sampai sekarang ya. KPK 10 tahun lalu dan sebelumnya tuh kan hebat banget ya. Sekarang sudah tenggelam, mestinya dia harus bangkit, harus dia yang bangkit menunjukkan keberaniannya, ujar Mahfud. KPK belum berencana panggil Bobi. Sementara itu, KPK memastikan belum ada rencana untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara, Sumut Bobi Nasution terkait dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di wilayah tersebut. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Setio Budianto, pada Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025. Ya, sementara sih, sampai dengan hari ini belum ada, kata Setio kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Setio menjelaskan bahwa hingga saat ini, belum ada informasi atau laporan dari tim penyidik KPK yang merekomendasikan pemanggilan menantu Presiden ke-7 Joko Widodo itu. Penyidik KPK, menurut Setio, masih berfokus pada pemeriksaan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik masih fokus dengan pokok perkaranya terhadap Kepala Dinas dan PPK. Termasuk juga yang untuk di Balai Besar, tambahnya. Diketahui, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan operasi tangkap tangan OTT KPK terkait dugaan kasus korupsi proyek jalan. Mereka ialah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Obajaputra Ginting, Rasuli Effendi Siregar RES, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen PPK Helianto, Hel, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M.
Ahirun Effendi Siregar Kir, selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group, DNG, dan M. Raihan Dulasmi Pilang, Rai, selaku Direktur PT Rona Namora, RN.